Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen. Yang saya hormati Bapak Nayun Untung Utama, selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbandingan 5 jurnal saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yola Sage, NIM 181041669. Saya dari kelas A2 Pagi, Prodi Manajemen semester 6, Universitas Pancabakti. Judul penelitian yang saya ambil adalah Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Desa Ladangan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Judul jurnal yang saya ambil, Jurnal 1, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Pusat Universitas Padjadjaran Bandung. Jurnal yang kedua, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Sekretariatan Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal yang ketiga, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Divisi Kesekretariatan PT PLN Persero Distribusi Jakarta dan Tangerang. Jurnal yang keempat, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jurnal yang kelima, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya adalah sumber-sumber jurnal. Ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Selanjutnya, latar belakang pemilihan jurnal tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Motivasi kerja merupakan salah satu unsur penting dalam kepegawaian sebuah lembaga. Artinya, motivasi harus dimiliki setiap pegawai. Pegawai dengan motivasi kerja yang baik akan melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan mengarahkan ke seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang dikatakan oleh Rubin bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya dari itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi kerja yang rendah atau kurang baik akan merugikan lembaga, karena dengan motivasi kerja yang rendah, pencapaian tujuan lembaga akan tertunda. Oleh karena itu, motivasi kerja merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki pegawai. Dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan atau kepuasan. Selanjutnya adalah alasan pemilihan jurnal. Alasan pemilihan jurnal ada dua alasan. Yang pertama, alasan objektif. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja yang diberikan oleh seorang leader atau atasan terhadap kinerja pegawai. Dalam perspektif ini, mengetahui bagaimana pemberian motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, alasan subjektif. Banyaknya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah latar belakang kelima jurnal beserta persamaan dan perbedaannya. Jurnal yang pertama, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Pusat Universitas Padjadjaran Bandung, studi pada bagian administrasi umum Unpad. Selain dengan era globalisasi, setiap perguruan tinggi dituntut untuk mempersiapkan diri agar dapat menjadi perguruan tinggi yang siap berkompetisi. Jurnal yang kedua, Kantor Kesekretariatan Daerah Kabupaten Gunung Kidul merupakan instansi pemerintah yang berfungsi untuk membantu bupati atau wakil bupati dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Kidul, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam tugasnya membantu bupati dan wakil bupati
Kabupaten Gunung Kidul, para pegawai individu-individu di kantor sekretariatan daerah Kabupaten Gunung Kidul memerlukan motor penggerak agar semuanya pegawai bekerja sama. Yang selanjutnya adalah jurnal yang ketiga. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting perusahaan. Manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian target atau tujuan instansi atau perusahaan. Program-program yang direncanakan oleh perusahaan merupakan implementasi dari visi dan misi instansi. Agar dapat tercapai harus dipastikan program tersebut dapat diaplikasikan dengan baik. Selanjutnya, jurnal yang keempat. Menganalisis dan mengetahui kinerja pegawai pada divisi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan menggunakan variabel motivasi yang dianalisis berdasarkan teori motivasi intrik. Menurut teori dua faktor, penelitian ini lakukan mengikuti kinerja pegawai. Jurnal yang kelima, sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting. Sumber daya manusia dipandang sebagai faktor pendorong yang utama dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Memacu motivasi pegawai harus dilakukan untuk mendorong pencapaian kinerja yang baik. Motivasi mendapatkan kepuasan dan pegawai yang tingkat kepuasannya tinggi, maka secara otomatis kinerjanya akan meningkat. Yang selanjutnya adalah permasalahan penelitian. Jurnal yang pertama, berdasarkan penelitian artikel jurnal 1, menjelaskan bahwa permasalahan penelitiannya itu bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai administrasi umum Unpad. Jurnal yang kedua, berdasarkan penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnal 2 adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan pimpinan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai yaitu dengan memotivasi pegawai. Motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan berupa insentif kesejahteraan pegawai kantor, antara lain misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan lain-lainnya. Misalnya berupa upah antara lain upah bulanan dan upah harian. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga. Berdasarkan penulisan ini menjelaskan permasalahan penelitian artikel jurnal 3 dibahas yaitu bagaimana pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap kinerja pegawai pada divisi kesekretariatan PT PLN Persero Distribusi Jakarta dan Tangerang. Jurnal yang keempat. Berdasarkan penulisan ini, menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnal 4 adalah motivasi kerja sangatlah dibutuhkan kantor dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Langkah yang harus dilakukan pimpinannya itu dengan memenuhi kebutuhan fisik dan fisik, bahkan mental pegawai agar supaya melalui langkah tersebut di atas akan merangsang setiap pegawai dalam bekerjanya dan dalam menyelesaikan tugas kerja setiap. Pimpinan pun harus memahami bahwa kinerja yang baik adalah dampak positif dari motivasi yang baik pula. Jurnal yang kelima. Berdasarkan penulisan ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnal kelima. Untuk meningkatkan kinerja pegawai diperlukan beberapa upaya yang penting dilakukan di kantor. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai yang baik, memotivasi pegawai. Memotivasi kerja yang diberikan oleh kantor dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara berupa kesejahteraan pegawai. Persamaan dan perbedaan. Yang pertama, kelima penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 1 dan penulis jurnal 3 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pernyataan, dan menurut pedoman penulisan artikel ilmiah, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Sama-sama tidak jelas dalam merumuskan masalah penelitian karena tidak ditemukan pertanyaan-pertanyaan pada artikel jurnal 1 dan jurnal 3. Penulis pada artikel jurnal 2 dan jurnal 4 dan artikel jurnal 5 tidak merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan bentuk kalimat tanya. Perbedaan terletak pada penulis artikel jurnal 1, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jurnal 1. Tujuan dari penelitian ini motivasi kerja dan kinerja pegawai administrasi umum Unpad. Besarnya pengaruh motivasi kerja dan terhadap kinerja pegawai administrasi umum Unpad.
Yang B, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut atau memberikan sumbangan bagi bidang ilmu manajemen, khususnya mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, jurnal yang kedua. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, mengetahui pengaruh motif terhadap kinerja pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan. Persamaan yang satu, penulis artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 2 menulis tujuan penelitian yang di artikel jurnalnya. Yang kedua, penulis artikel jurnal 3, artikel jurnal 4, dan jurnal 5 tidak menulis tujuan penelitiannya. Perbedaannya, penulis artikel jurnal 1 menulis tujuan penelitiannya adalah besarnya pengaruh motivasi kerja dan terhadap kinerja pegawai administrasi umum Unpad. Yang kedua, penulis artikel jurnal 2 menulis tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal 1. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kinerja pegawai dan teori motivasi. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang jurnal kedua, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kinerja pegawai dari teori motivasi. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Jurnal yang ketiga, teori yang digunakan oleh penulis adalah kinerja pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penilaian, kinerja, prinsip kerja, motivasi kerja, dan hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Penulis membuat kerangka pemikiran atau penelitian dalam artikel jurnalnya. Selanjutnya adalah jurnal yang keempat. Teori yang digunakan oleh penulis adalah motivasi kerja dalam kinerja pegawai. Kerangka berpikir tentang bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dibuat oleh penulis seperti yang ditunjukkan dalam model penelitian. Hipotesis penelitian berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah yang didukung dengan kajian teoritis yang dilengkapi juga dengan kerangka pemikiran pengaruh variabel independen sama dengan oksigen dan variabel dependent endogen, sehingga dapat ditemukan hipotesis penelitian yaitu terdapat pengaruh positif dari motivasi kerja terhadap tingkat kinerja. Yang kelima, jurnal 5. Teori yang digunakan oleh penulis adalah motivasi kerja dan juga teori tentang kinerja pegawai. Teori motivasi kerja mempelajari mengenai hal yang memotivasi seorang bekerja, kuat lemahnya, motivasi kerja menentukan tinggi rendahnya tingkat kinerja pegawai. Artinya, semakin tinggi motivasi pegawai, maka akan semakin tinggi pula kinerja pegawai. Dan sebaliknya, semakin rendahnya motivasi pegawai, maka akan semakin rendah pula kinerja pegawai. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan. Persamaan yang pertama, penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, artikel jurnal 3, artikel jurnal 4, dan artikel jurnal 5 menggunakan teori motivasi dan kinerja pegawai. Yang kedua, penulis artikel jurnal 2 dan artikel jurnal 3 dan artikel jurnal 4 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Perbedaannya adalah, yang pertama, dari artikel 1 jurnal di atas, penulis artikel jurnal 5 tidak menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang kedua, setiap artikel jurnal mempunyai kajian pustakanya atau landasan teori berbeda-beda. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jurnal 1. Desain penelitian. Metode penelitian nyatakan tidak jelas. Metode sampling digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate straight fit random sampling. Teknik sampel ini dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel beserta atau sampel wilayah. Variabel penelitian. Variabel penelitian digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 adalah motivasi kerja dan variabel terikat adalah kinerja pegawai. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 1 ini menggunakan uji validitas dan uji realitabilitas. Selanjutnya, jurnal yang kedua.
Desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan data primal dan data sekunder. Metode sampling. Pengambilan sampel yang digunakan adalah probability simple random sampling, di mana menentukan sampel responden. Suatu metode menggunakan sampel di mana seseorang anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 adalah motivasi kerja. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, desain penelitian. Metode penelitian dinyatakan tidak jelas. Metode sampling, jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 23 orang, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi ke lapangan dan menyebarkan instrumen penelitian berupa kuesioner ke responden. Tipe skala yang digunakan untuk mengukur kedua variabel pada penelitian ini adalah skala interval. Variabel penelitian. Variabel penelitian digunakan oleh penulis artikel 03 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel 03 adalah motivasi kerja dan variabel terikat adalah kinerja pegawai. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 3 ini menggunakan uji validitas dan uji realitabilitas. Jurnal yang keempat, desain penelitian. Metode penelitian digunakan adalah metode kuantitatif. Metode sampling. Dalam penelitian ini berjumlah 110 orang pegawai negeri sipil Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Teknik sampel digunakan adalah proporsional random sampling. Variabel penelitian. Variabel penelitian digunakan oleh penulis artikel jurnal 4 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas digunakan oleh penulis artikel jurnal 4 adalah motivasi kerja dan variabel terikat adalah kinerja pegawai. Selanjutnya, jurnal yang kelima, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit diteliti antara fenomena yang diuji. Metode sampling. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, yaitu sebanyak 96 orang, tapi dalam pengambilan sampel kepala dinas tidak termasuk di dalamnya, dan 2 orang pegawai sedang melaksanakan tugas belajar, dan penulis sendiri, jadi total sampel sebanyak 92 orang. Teknik penelitian digunakan oleh penulis artikel jurnal 5 ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas digunakan oleh penulis artikel jurnal 5 adalah motivasi kerja, sedangkan variabel terikat adalah kinerja pegawai. Teknik analisis data. Alat analisis yang dipergunakan adalah regresasi linear, uji F dan uji T tentang fenomena sosial. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan. Persamaan yang pertama, penulis artikel jurnal 2, artikel jurnal 3, dan artikel jurnal 5 menggunakan desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Yang kedua, penulis variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 dan jurnal 2, artikel jurnal 3, dan artikel jurnal 4 adalah variabel bebas dan terikat. Selanjutnya adalah perbedaannya. Yang pertama, artikel jurnal 4 tidak menggunakan teknik analisis data, dan yang kedua, artikel jurnal 5 tidak menggunakan variabel penelitian. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Jurnal pertama, dari hasil penelitian diperoleh nilai sebesar 1992, maka terhitung 2007, tabel 1992, dengan demikian berarti hipotesis 0 ditolak, artinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang positif. Jurnal yang kedua, dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, maka Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul harus selalu meningkatkan kesadaran akan manajemen pimpinan dalam upaya melakukan pembinaan pegawai secara terus-menerus sehingga prestasi kerja pegawai
merasa dihargai. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga. Dari hasil penelitian rekapitulasi, data dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja adalah semua indikator dan masing-masing variabel, dikarenakan semua indikator memperlihatkan nilai presentasi jawaban. Responden dalam kuesioner dengan mayoritas tanggapan setuju dan sedikit yang menyatakan kurang setuju. Berdasarkan tanggapan responden terhadap motivasi kerja pegawai pada divisi kesetarian PT PLN Persero distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, maka faktor yang paling besar pengaruhnya adalah keberhasilan. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu, dilakukan uji asumsi dasar yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya adalah jurnal yang keempat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T terhitung 6.450 lebih dari tabel 2000. Dari hasil output SPSE tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah jurnal yang kelima. Dari hasil penelitian analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS for WinRails, diperoleh hasil penelitian dari 92 orang responden dengan dugaan pengaruh motivasi kerja faktor motivator dan faktor Hackney, baik secara simultan bersama-sama maupun parsial sendiri-sendiri terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan selanjutnya persamaan 1. Penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, dan artikel jurnal 4, dan artikel jurnal 5 mencantumkan hasil penelitiannya di artikel jurnalnya. Yang kedua, penulis artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 2 mencantumkan hasil penelitiannya dengan hasil positif. Perbedaannya, 1. Penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3, dan jurnal 4, dan jurnal 5 memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah kesimpulan jurnal 1. Dalam kegiatan sesuai dengan fungsinya sehingga dengan banyaknya keterlibatan pegawai dalam berbagai kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selain itu, yang harus dilakukan pimpinan organisasi adalah memberikan kesempatan untuk promosi kepada pegawai yang memiliki tingkat kinerja yang tinggi atau prestasi. Hendaknya diberikan penghargaan plakat atau bentuk-bentuk lainnya yang bukan benda akan tetapi dipandang mempunyai nilai yang tinggi bagi penerima sehingga dapat meningkatkan statusnya di mata orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kesimpulan jurnal yang kedua, A. Terbukti bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yang B. Terbukti bahwa motif pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yang C. Terbukti bahwa harapan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yang D. Terbukti bahwa insentif positif, motif, dan harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yang selanjutnya adalah kesimpulan jurnal yang ketiga. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penelitian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada divisi kesetarian PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian pada bab maka diperoleh persamaan regresi linear merupakan motivasi kerja yang artinya apabila pengaruh motivasi kerja X sama dengan 0 tidak ada perubahan, maka kinerja Y tetapi besar 5,13 nilai 0,8894X merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap pertambahan satu nilai angka pada motivasi kerja X maka akan dikenaikan variabel kinerja Y sebesar 0,89.
4. Kesimpulan jurnal 4. Berdasarkan hasil kesimpulan 1. Motivasi kerja pegawai negeri sipil Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori tinggi sebesar 78,84%. 2. Terdapat pengaruh signifikan sebesar 34,8% dari motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil kesimpulan jurnal 5, faktor motivasi kerja, faktor motivator, dan faktor Higgins secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, dan tingkat pengaruhnya sebesar 0,67 atau 67,8% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Yang kedua, faktor motivator berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, dan tingkat pengaruhnya sebesar 0,447 atau 4,7% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan. Persamaan, yang pertama, penulis artikel 01, artikel 02, artikel 03, dan artikel 04, dan artikel 5 memberikan kesimpulan. Perbedaannya adalah penulis artikel 01, 02, 03, 04, dan artikel 5 memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Oke, sekian presentasi perbandingan jurnal dari saya. Mungkin ada kesalahan atau yang kurang lengkap, mohon dimengerti. Sekian presentasi saya, terima kasih.